Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kembali kita meluangkan waktu kita untuk kembali mendengarkan pesan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, biarlah kita memulainya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Uzia diangkat menjadi Raja Yehuda pada saat berumur 16 tahun. Dan ia memerintah selama 52 tahun lamanya di Yerusalem. Tuhan menyertai dia dan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Tidak banyak orang yang bisa menjadi raja dan memerintah cukup lama, tetapi Uzia yang masih muda ini melakukannya sejak ia masih belia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak cukup pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Mereka merasa tidak punya keahlian, tidak cukup pengetahuan dan keterampilan, tidak memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan masih banyak alasan lagi yang bisa dikemukakan. Tidak sedikit juga orang yang menolak tugas-tugas yang baru yang diberikan kepada mereka, karena mereka merasa tidak percaya diri dalam menjalankan tanggung jawab yang lebih besar. Namun kita bisa belajar bagaimana Raja Uzia menerima tanggung jawab yang besar pada masa dia masih sangat muda. Tetapi dia tidak takut dan gentar dalam menerima dan menjalankan tugas yang baru tersebut. Dan kita dapat melihat bahwa dia berhasil memerintah dalam waktu yang cukup lama. Pertanyaannya bagi kita saat pagi hari ini, apa yang menjadi kunci keberhasilan Raja Uzia selama memerintah? Apa yang menjadi kunci kesuksesan Raja Uzia sehingga dia diberkati Tuhan, bahkan apapun yang diperbuatnya berhasil? Melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, ada 2 rahasia keberhasilan Uzia. Rahasia yang pertama adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia hanya perlu melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dia tidak melihat umurnya sebagai sesuatu kekurangan, tetapi dia tetap fokus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu kebenaran. Dengan demikian, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidupnya. Musuh-musuh dapat dikalahkan dengan mudah, bahkan mereka gentar terhadap Uzia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Maka kita akan tahu apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Lakukanlah apa yang berkenan bagi Tuhan, maka Dia akan menyertai setiap langkah hidup kita. Dia akan memberi kita hikmat sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat-saat yang penting. Dia akan memberikan kita keberanian sehingga kita dapat melangkah dengan iman untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Dan Dia akan memberikan kita keberuntungan sehingga kita dapat senantiasa berhasil dalam setiap tindakan kita. Jikalau saudara dan saya ingin berhasil,
ingin diberkati Tuhan, kuncinya adalah lakukanlah yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Itu pesan yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua, usia mencari Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima bagian A, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Usia senantiasa mencari Tuhan di masa pemerintahannya, dan dia belajar untuk takut akan Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya fokus hidupnya selama ia memerintah. Dia mengutamakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dia mengerti bahwa dengan mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sumber dari segala hikmat yang pernah ada di muka bumi. Usia mendapat hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang ia perlukan untuk memerintah sebagai raja. Dan semuanya itu diperoleh ketika dia mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, kepandaian untuk melakukan sebuah tanggung jawab yang besar yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita rajin mencari wajah Tuhan, ketika kita senantiasa tunduk mencari hadirat Tuhan setiap saat, maka segala hikmat akan Tuhan berikan dan membuat kita dimampukan untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang besar sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Oleh sebab itu jangan takut terhadap apa saja yang kita hadapi. Kuncinya carilah Tuhan, maka dia akan memberikan keberhasilan di setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, meskipun situasi saat ini serba sulit, tetapi tidak ada yang mustahil. Kita bisa dimampukan Tuhan untuk berhasil dalam segala hal, hanya ketika kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan kita senantiasa mencari Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat banyak pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan bagi jalan kita. Kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, Tuhan akan membuat menjadi mungkin dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, raihlah keberhasilan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, melalui pesan Tuhan pagi hari ini, biarlah kita semangat untuk memasuki hari ini